Untung sedang berada di rumah pematung Beken Ismanto di Ngampel, 8 kilo 8 dari kilo puncak dari puncak Merapi. ring 2 ya. Saat ini Saudara Ismanto kedatangan tamu seorang dosen pasca sarjana UGM, dan di sebelahnya adalah seorang suaminya ya, fotografer ya, kameramen handal. Berbagai kejuaraan telah dia raih, nasional maupun internasional. Yudi Pitik ini, kalau saya mengenalnya ketika dia masih jadi anak buah saya di teater ya, teater di Magelang. Dewan Kesenian. Kebetulan saya dan istri saya menikah, dia juga hampir berbarengan waktunya. Ya, dan ketika itu ketemu di Krandegan ya, di Festival Lima Gunung di Krandegan Sumbing. Waktu itu ketemu Mas Willy W. Serendra ya. Saya baca puisi, Mas Willy baca puisi. Untung mantananya gitu. Ya, waktu itu masih Terus bulan khusus madu. rumahnya dia. Rumahnya khusus. Dikasih tempat khusus. Iya, ya. Biar Dan cepat menjadi saya pembawa dapat hiburan. hadiah pernikahan dari W. Serendra, Mas Willy, puisi. Untung puisi ini saya bacakan khusus untuk hadiah ulang tahun pernikahan sampean. Oke, silakan dilanjut ngobrol-ngobrol ya. Ini saya mau liputan yang anti mainstream ya, nggak kayak biasanya gitu. Ayo ngobrol, ayo. Orang Nah, gini, ngobrol. contohnya Mbak Tata, saya itu punya kegelisahan. Karena waktu filmnya Garin, saya itu membuat wayang namanya wayang makhluk Merapi dengan ukuran paling rendah itu 2 meter untuk syuting film waktu itu. Nah, tetapi itu wong aku sebenarnya kan memproduksi saja, memproduksi sesuatu yang belum ada menjadi ada. Nah, sekarang ini saya juga punya kegelisahan tentang wayang lagi. Jadi kalau saya nonton di Jawa itu kan banyak banyak kejawen itu ilmu kebatinan. Nah, ilmu kebatinan itu setiap dia ingin membuat pertunjukan wayang itu selalu meminjam wayang Purwo, cuman namanya diganti. Nah, saya sudah beberapa membuat catatan untuk itu. Contohnya Sedur Papat Limo Pancer dari Amarah, Supiah, Amarah, Mutmainah, dan Hawa Luamah. Contohnya itu. Jadi saya semacam tokoh kayak gitu. Jadi saya di sini membuat beberapa ngengkrengan untuk membuat cerita wayang yang lebih menunjukkan ke sifat. Karena dalam wayang Purwo itu Krishna contohnya. Krishna ini bisa marah tapi bisa baik. Tetapi wayang saya tidak. Wayang saya yang suka marah ada. Khusus wayang ini suka marah. Dan tidak bisa sabar, tidak bisa apa. Yang ini wayang ini sabar. Sabar tok. Nggak bisa marah, nggak bisa itu. Jadi saya membuat ngengkrengan untuk wayang-wayang yang memang nanti bisa dipertunjukkan untuk melayani teman-teman yang di ilmu-ilmu kebatinan Jawa. Dan itu banyak sekali. Contohnya tentang pepadang. Wayang yang memang ning, judulnya ning. Dia tuh pepadang, memberi pikiran yang bening. Jadi ada wayang yang memang manusia wantah dan ada wayang yang sifat. Lebih ke kalau bahasa Inggris itu kan ada kata benda dan kata sifat. Cuman dalam wayang saya itu sifat itu menjadi wayang, menjadi benda. Nah itu bisa ngaslup. Si pemarah ini, roh pemarah ini bisa masuk ke wayang yang biasa. Nah itu. Cuman saya kan banyak sekali karena sekarang masih belajar wayang juga saya tentang ini. Ada wayang beber yang sifatnya ini ceritanya Panji. Saya belajar dari yang Cirebon itu ada Rastika, ada ini ada siapa ini? Pak Waget, ada nggak? Di Magelang ada Waget. Pak Waget ya. Kemudian ada Mariono, Nugroho. ada Nugroho. Jadi wayang-wayang kaca yang saya lebih ke belajar tentang ornamennya. Contohnya Borobudur. Borobudur saya juga belajar ornamen Borobudur, pakaiannya kayak apa. Lalu saya mencari referensi di Thailand, di Bangkok, terus ada Angkor Wat, ornamen-ornamen, bentuk ornamen sana. Apakah ada sebuah kemiripan? Lah pertanyaan saya, apakah yang dicari Mbak Tata ini tentang
pengkajian atau apa tadi? Mm-mm. Pengkajian itu apakah mengkaji semacam itu, penelitian tentang hal-hal yang belum ada itu atau yang sudah ada dikaji, atau ketika ada seseorang yang membuat karya baru semacam karya saya, patung-patung saya, terus jenengan mengkaji atau seperti apa? Mm-mm. Oke. Bertanya. Nah, Jadi pengkajian itu adalah mengkaji sebuah fenomena tertentu, Pak Is. Jadi itu bedanya ranah kaitannya, ranah keilmuannya itu ada dua hal. Jadi penciptaan dan pengkajian itu sendiri. Nah, penciptaan itu adalah seseorang atau ya ilmuwan yang membuat. Ya, Pak Is itu penciptaan gitu. Tapi kalau saya ranahnya itu pengkajian. Jadi mengkaji apapun fenomena kayak objek kesenian ya. Kalau kita ngomongin seni dan budaya itu. Jadi membahas apa yang sudah ada. Jadi nggak bisa saya terus buat dulu. dikaji. Ya itu juga itu sebenarnya bisa. Cuman saya kan nggak punya keilmuan untuk buat. Kalau orang lain membuat, kayak saya membuat. Iya, justru Pak Is yang buat, saya mengkaji. Iya, kan jadi kan ada kegelisahan saya tentang iki selama ini kok orang-orang keyakinan, kepercayaan Jawa itu entah itu Pahuman, entah itu Sabta Dharma, entah itu Pangestu, entah itu Ngastika Sampurnan, mereka itu membuat cerita wayang di mana wayangnya itu selalu meminjam wayang Purwo, Arjuna atau Bathara Kala dan sebagainya, di mana image masyarakat pada umumnya itu sudah iki Arjuna bukan sang kebaikan, ini Bathara Kala bukan tentang kejahatan. Lah harapan saya bagaimana ada wayang baru yang memang mewakili apa yang dibutuhkan para penghayat kepercayaan kan gitu. Ya, jadi sekarang bahasanya penghayat. Iya. Sekarang aliran penghayat itu sekarang lagi jadi topik di mana-mana, Pak. Nah, perbincangan penghayat itu keren tuh ya. lagi naik ini lagi Iya. di mana beberapa diskusi di kampus itu banyak sekali tentang penghayat. Bahkan dari perspektif apapun seni apapun, tari pernah dikaji oleh penghayat, rupa karya rupa lukisan gitu. Nah, memang iya jadi ya perlu, saya nggak ngerti ya penghayat itu gimana, cuman emang selama ini mereka masih membawa itu tadi dari cerita Ramayana sama Mahabharata atau Pak Is. Iya. Padahal kan mungkin ada sosok-sosok yang tidak nggak ada kayak gitu. Iya. Jadi gini, yang jadi tidak sreg itu ketika ini tokoh ini sudah tenar dengan nama Arjuna. Ya. Tetapi di dalam dipinjam di para teman-teman penghayat ini menjadi tokoh siapa gitu. Jadi kan iki piye toh. Nah, seakan-akan terbatasi dalam artian imajinasinya. Lah, untuk pengkajian, apakah yang saya lakukan itu bisa menjadi materi pengkajian? Banget. Nah, itu. Maksudnya semacam Bisa itu. banget. Bisa banget. Jadi ketika Pak Is nanti membuat kemudian membuat karya wayang dengan tokoh imajinasi Pak Is yang digabungkan dengan tadi filosofi-filosofi yang tokoh-tokoh tadi Kejawen, itu. Oh, ini cocoknya, ini karakternya seperti ini. Berarti kalau ini adalah mungkin bawa kebaikan atau itu bentuknya seperti apa. Ini yang jahat nih misalkan, yang emosi amarahnya tinggi, egois misalnya. Bentuknya apa, ukurannya apa. Nah, itu kemudian teman-teman pengkajian itu bisa. Nah, maksudnya gitu. Lah, untuk sekarang karena saya kan seorang pelayan ya. Bagaimana ketika Mbak Tata ingin tadi yang dicari untuk yang skala internasional tadi. Nah, itu kriterianya yang itu yang seperti apa? Karena harus tiga atau 4 tadi. Iya kan? Nah, itu kan itu mungkin kalau pelayan semacam saya kan karena saya nggak sekolah ya. Pengalaman semacam ini bagi saya penting sekali. Saya jadi belajar dari dosen pasca sarjana, meskipun saya hanya SMP ya kan gitu. Nah, bagaimana kan saya nggak usah bayar. Nah, nggak usah bayar, paling saya nyiapin air putih saja kan. Lambemu. Ya. Aman, pokoknya beres kalau soal Pak Is ya toh. Oke, demikian perbincangan antara seorang seniman tulen ya, ini seniman handal dari lereng Merapi, seniman desa ini sebenarnya gunung ya, gunungnya iya
gunung, tapi pikirannya ya gunung. brilian gitu saya menilainya. Dan ini seorang dosen yang juga Dokter iya apa belum ya dokter ya. sudah dokter. Oh sudah ya ya. Belum Iya. profesor. Belum Mau ke belum profesor. profesor. Saya doakan Tata semoga nanti bener-bener profesor ya. Ya pokoknya dekatlah dengan seniman karena seniman itu menginspirasi ya enggak. Jangan apa iya ini bergaul sama ini loh manungso satu ini loh ini menginspirasi orang-orang kota, orang-orang Jakarta, orang-orang mana saja. Luar negeri. Iya luar negeri juga. Wong Jakarta ki akeh sing kudu belajar dari wong gunung ini loh. Demikian laporan pandangan mata dari Mbah Untung di sini Dusun Ngampel, lereng Merapi 8 km dari puncak Merapi dan sangat sejuk di sini. Katanya ini apa statusnya statusnya Merapi waspada. Siaga apa sudah siaga ya? Siaga. Ya, tapi di sini saya Siaga. merasa nyaman, aman. Siaga 3. Ya. Oke, itu saja. Salam dari Mbah Untung. Wah.